kasih Tuhan, malam ini kita akan memulai ibadah Jumat Agung kita. Yaitu siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita pujian kasih yang terindah. Kasih yang mulia. Malam ini Bapa, kami bersyukur Engkau baik lewat pengorbanan Yesus di kayu salib yang menyadari betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang hina, kotor, tetapi dilayakkan oleh Engkau menjadi umat pilihan-Mu. Artinya Bapa, malam ini kami bersyukur atas pengorbanan-Mu Tuhan Yesus di kayu salib, buat kami mengerti betapa besar kasih-Mu atas kami. Malam ini Tuhan, sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu, Tuhan yang memberikan hikmat, apa yang ingin Engkau sampaikan, Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan malam ini berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Malam Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Yesaya pasal 53. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7.
Saya akan membaca ayat ini bagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara, alasan utama kenapa Yesus itu harus mati di kayu salib, karena dia mengasihi saya dan saudara. Saudara, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dan dia sudah menubuatkan tentang kematian Yesus, hamba Allah, di kayu salib. Saudara, Yesus karena pengorbanannya, dia dihina, dihindari orang, bahkan dia tertikam, dia diremukan. Kenapa? Karena ayat 4 dan 5 berkata, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dia mengalami penyaliban di kayu salib. Itu karena pemberontakan saya, pemberontakan kita semua. Dan dia menderita karena kejahatan kita. Karena saudara-saudara, malam ini saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat Healing Kingdom Family Community dan semua kita, ya, kasih Yesus begitu luar biasa. Dia mau menderita karena kita yang berontak. Berontak berarti kita melawan otoritas yang di atas kita. Kita tidak taat karena kita melanggar apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Tetapi kasih karunia Allah itu besar bagi saya dan saudara. Sehingga hari ini, di hari Jumat Agung ini, kita kembali mengingat betapa besarnya kasih Tuhan buat kita. Kita pernah berkata, seorang pun tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Di dunia ini tidak ada yang benar. Karena di dunia tidak ada yang benar, maka di dunia ini tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita bersyukur Yesus datang ke dunia untuk mati buat kita di kayu salib. Tapi biar malam ini kita menjadi orang-orang yang percaya, seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya di ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan biar malam ini saudara dan saya menjadi orang yang percaya tentang berita gembira ini. Oh, Yesus sudah mati buat kita di kayu salib. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Malam ini kami bersyukur Tuhan, kematian-Mu di kayu salib membuat kami orang-orang pemberontak, orang-orang yang jahat, mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga kami juga percaya malam ini Tuhan, bahwa oleh karena bilur-bilur-Mu, maka kami sudah disembuhkan. Kalau di antara kami yang malam ini, seluruh jemaat-Mu, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang berbeban berat. Tuhan, malam ini kami berdoa, kiranya bilur Yesus menyembuhkan. Dan apabila kami mengalami beban berat, Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, sehingga kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan melayakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dan biar malam ini kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami disucikan dari segala dosa kami. Kami diingatkan kembali betapa besar kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Amin. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, darah-Mu
Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Saudara, mari kita angkat spotting tangan kanan kita. Saudara, dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita kemudian sejenak kita merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita di kayu salib. Dia diremukkan, tertikam karena pemberontakan dan kejahatan kita. Malam ini kita mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan memulihkan kita sehingga kita diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. So, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah persekutuan, apakah saudara percaya malam hari kalau kita memakan tubuh Kristus, kita akan bersekutu dengan tubuhnya? Amen. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah saudara percaya bahwa darah Kristus itu cukup untuk membayar setiap utang dosa kita? Amen. Apakah saudara percaya bahwa ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, kita bersekutu dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, walau dosaku merah, bagaikan kesumat, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba, Seperti bulu domba. Kau Allah yang, Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, bagaikan kesumat, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba, seperti bulu domba. Mari kita berdoa. Malam ini Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan pengorbanan-Mu. Lewat perjamuan kudus malam hari ini, kami diingatkan kembali betapa besar kasih-Mu bagi kami. Biar malam ini dan seterusnya Tuhan, kami ingat bahwa karya-Mu luar biasa. Engkau mati supaya kami hidup.
Engkau menjadi hina supaya kami yang hina ini menjadi mulia. Engkau rela Tuhan mengalami kesakitan, mengalami sengsara, supaya kami yang sakit dan sengsara menjadi sembuh, sehat, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa. Di kayu salib kasih-Mu dibuktikan, dan kami menjadi umat yang mengasihi Engkau lewat Tuhan Jumat Agung kali ini. Kami semakin hari semakin giat melayani Tuhan dan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami malam hari ini. Kiranya berkat-Mu turun atas kami sekalian. Mari kita angkat tangan kita saudara-saudara. Pada akhirnya saudara pun dikasih Tuhan, malam ini terimalah berkat, anugerah, rahmat, keberhasilan, kemenangan, kekuatan, kesehatan dari Allah Bapa. Terimalah kasih sayang dan cinta kasih dari putranya Yesus Kristus. Terimalah kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, bahkan kekuatan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput ke dewan awan. Yang percaya berkata amin. Malam saudara, ibadah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.